Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria dikenal dengan julukan Gereja Kepanjen. Merupakan salah satu gereja tertua yang terletak di kota Surabaya, gereja ini menjadi salah satu cagar budaya berarsitektural Eropa. Saat pertama kali kami masuk ke dalam gereja, kami langsung disambut oleh satpam dan papan ucapan selamat datang. Selain bangunan yang indah, kita juga bisa belajar mengenai sejarah kelahiran gereja melalui papan edukatif yang terletak di depan gereja. Teman-teman tahu tidak sih, kalau gereja Kepanjen mulai dibangun pada tahun 1899 dan diresmikan pada 5 Agustus tahun 1900. Bahkan di zaman Perang Kemerdekaan, bangunan gereja sempat hancur terbakar dikarenakan perang daerah Jembatan Merah. Tidak salah jikalau gereja Kepanjen menyimpan begitu banyak barang berharga yang menjadi peninggalan sejarah dan masih dirawat hingga saat ini. Saat kami masuk lebih dalam lagi ke gedung yang sama, ternyata tidak hanya memperlihatkan benda peninggalan yang bersejarah dan masih dirawat hingga saat ini, di gedung yang sama di Gereja Kepanjen juga terdapat beberapa ruangan yang sangat fungsional dan menarik untuk didatangi. Salah satu ruangan yang sempat kami datangi adalah ruang sekretariat yang bisa digunakan untuk perizinan. Ruangan lainnya yang sangat menarik adalah Kelsapa, yakni kedai perlengkapan kerohanian. Yuk temani kami untuk melihat-lihat isi dari Kelsapa yang ada di Gereja Kepanjen. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Nah, kalau kita keluar gedung nih teman-teman, kita akan menemukan papan informasi mengenai intensi-intensi doa Bapak Suci setiap bulannya di tahun 2025. Kalau lagi butuh yang gemes-gemes nih teman-teman, di Gereja Kepanjen juga ada kandang kelinci yang banyak banget kelincinya dan lucu-lucu loh teman-teman. Sur les petits matins. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Dava Kak dari Universitas Airlangga dari PDP 69. Oke, di sini sebelumnya Kak, saya mau tanya-tanya nih sebelumnya, apa sih Kakak pernah nggak berkunjung di tempat agama-agama lain gitu? Untuk berkunjung ke tempat lain first time itu kalau gereja udah pernah, karena dulu pernah rumahnya tuh di depan gereja. Tapi kalau maksudnya sebagai tempat wisatanya yang first time itu. Mungkin apa sih Kak kesan-kesannya masuk di gereja itu? Kesannya kalau dari segi arsitekturnya, desainnya cukup agung kayak itu. Kakak sebelumnya juga mungkin tahu nggak makna dari toleransi sebenarnya? makna toleransi. Kita tuh lebih bisa menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia. Apalagi perbedaan agama di Indonesia itu kan ada banyak ya, lebih dari 6 kalau nggak salah. Itu pun yang terdaftar cuma 5 kalau nggak salah. Itu sangat penting sih. Tadi Kakak kan kesini, apakah ada kan Kakak di sini kan kalau di lingkungan ini ya itu kan sebagai minoritas kan, itu Kakak ada diskriminasi apa enggak, atau orang-orang di sini tuh pada baik semuanya? Tadi first time datang orang-orangnya pada ramah banget, nggak ada diskriminasi sama sekali. Oke, baik itu aja Kak dari tanya dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izzuddin Ahmi Safin dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 111251243. Saya boleh nggak perkenalan dulu dari mbaknya? Ya, nama saya Cynthia Jenat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 141251131. Mbak, saya mau tanya-tanya nih, apa arti toleransi menurut Mbak dalam kehidupan sehari-hari?
Kalau dari toleransi sendiri itu sebenarnya kayak saling menghargai dan menghormati agama lainnya. Jadi bersikap kayak tidak diskriminasi. Tapi kalau misalnya di ajaran Katolik tuh toleransi itu bukan sekedar kita hanya menghormati, tapi kita bagaimana cara kita bisa berdialog dengan umat agama lainnya. Kayak gitu sih. Terus mau nanya lagi nih Mbak ya. Apa tantangan terbesar Mbak yang Mbak amati dalam lingkungan sekitar ini Mbak? Terutama biasanya kan Mbak mahasiswa juga kan? Ya, apa tuh tantangannya Mbak? Kalau tantangan terbesar tuh kayak masih banyak sih dari kita kayak mahasiswa gitu, kayak kurang menghormati agama lainnya. Jadi mereka tuh seolah-olah merasa agamanya itu yang paling benar gitu, dan merasa kalau misalnya agama lain itu nggak sejalan dengan apa yang mereka pegang gitu prinsipnya. Tapi kalau misalnya dalam ajaran Katolik sendiri itu sebenarnya ada juga diterbitin dari Konsili Vatikan II, itu tuh kayak diterbitin namanya tuh kalau nggak salah Nostra Aetate. Itu tuh tentang bagaimana agama lainnya itu memiliki kebenaran dan juga kesucian. Jadi bukan sekedar agama kita yang paling benar, tapi agama lain tuh juga ada kebenaran di dalamnya. Jadi memang tantangan terbesar di saat ini sih menurut aku emang kurangnya toleransi. Jadi rasa toleransi timbul dari dalam diri sendiri buat orang lain gitu. Oke. Terima kasih ya Mbak sudah mau menjawab. Terima kasih ya. Sebagai tempat ibadah agama Katolik di kota Surabaya, Gereja Kepanjen bisa menjadi tempat kita merefleksikan sikap toleransi antar agama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengunjung Gereja Kepanjen yang berasal dari agama lain. I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Setelah mendatangi Gereja Kepanjen yang merupakan salah satu situs bersejarah tertua di Surabaya, kami menyadari bahwa Gereja Kepanjen berdiri sebagai simbol nyata kebinekaan, pluralisme, dan toleransi. Lebih dari sekedar bangunan ibadah, Gereja Kepanjen memancarkan refleksi mendalam mengenai bagaimana kerukunan antar umat beragama dan budaya dapat terjalin dengan harmonis. Dalam cuplikan ini, terlihat salah satu umat Gereja Kepanjen berinteraksi dan membantu umat beragama Islam dalam melakukan kunjungan ke Gereja Kepanjen. Hal ini merupakan contoh dari toleransi di Gereja Kepanjen yang terwujud dalam kegiatan sosial dan interaksi sehari-hari. Sikap keterbukaan ini juga mencerminkan ajaran universal Katolik yang menjunjung tinggi martabat manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama. Gereja Kepanjen tidak hanya berfungsi bagi umat Katolik, tetapi sebagai bagian integral dari komunitas Surabaya yang majemuk. Ini menjadi bukti bahwa perbedaan tidak menghalangi, melainkan memperkaya semangat persatuan Indonesia. Zubi, zubi, zubi.